Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah an'ama alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin para pemirsa TVRI yang saya muliakan, di mana saja Anda berada. Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini kita dipertemukan dalam suatu acara siraman Ramadan. Mudah-mudahan acara siraman Ramadan pada kali ini bisa memberikan penguatan iman kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa seluruh amal kebaikan yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah bisa mengantarkan kita sebagai umatnya dari minad dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini dan sangat dimuliakan Allah ini, saya akan mengangkat satu topik, yakni adab menjaga kesucian puasa. Saya ingin membacakan satu hadis qudsi, itu firman Allah. Firman Allah ini tidak terdapat dalam Al-Quran. Allah berfirman, kullu amal ibni adama lahu fal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa siyam huwa li wa ana ajzi bih. Hadis rawahu Ad-Darimi, yang artinya bahwa seluruh amal anak Adam itu adalah untuk dirinya. Fal hasanatu bi asyri amsalha, dan akan dibalas dari 10 ila 700 sampai 700 kali. Illa siyam, kecuali puasa. Huwali wa ana ajzi bih, dan puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya tanpa batas. Subhanallah, luar biasa puasa ini. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena betul-betul karena keimanan, semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka insyaallah dia akan diampuni dosa kesalahannya di tahun-tahun yang lampau. Yang menjadi persoalan bagi kita, bagaimana agar puasa yang kita tunaikan, tujuan puasa bisa kita raih. Karena tidak semua orang yang berpuasa dapat meraih tujuan puasa. Sehingga Nabi menyampaikan, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa ju' wal ats, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Dari penjelasan hadis Nabi tersebut, artinya betapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Artinya bahwa kelompok yang mendapatkan tujuan puasa itu merupakan kelompok yang sedikit atau minoritas. Bagaimana agar kita menjadi kelompok yang minoritas ini tetapi dapat meraih tujuan puasa, sehingga puasa yang kita kerjakan menjadi puasa yang tidak sia-sia, tetapi puasa yang dapat melahirkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, karena puasa ini bukan semata-mata amal lahiriah, amal jasadiyah, jasmaniyah,
Tetapi puasa juga berdimensi amal ruhiyah, amal ruhaniyah. Sehingga Imam Al-Ghazali sangat berhati-hati sekali beliau menyampaikan bagaimana supaya kesucian puasa, tujuan puasa bisa diraih. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 6 yang harus kita lakukan. Kita mulai dari yang pertama, bersihkan hati kita. Artinya bersihkan hati bahwa puasa yang kita tunaikan hendaknya semata-mata hanya mencari ridho Allah. Diniati karena semata-mata mencari pahala dari Allah, tidak pada yang lainnya. Ketika seseorang berpuasa dan yang dia cari hanya semata-mata ridho Allah, maka berarti dia sudah memiliki modal pertama, yakni kebersihan hati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bersihkan pikiran kita. Setelah hati kita bersih, pikiran kita bersih. Artinya apa? Kita selalu berhusnudzon, berprasangka baik pada Allah. Bahwa Allah memerintahkan puasa tujuannya adalah untuk tujuan kebaikan. Bukan untuk menyiksa manusia, tidak kebaikan. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, hal jazaul ihsan ilal ihsan, tak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Jadi ketika kita berpuasa, mari kita tanamkan untuk berpikiran positif. Dan konon orang yang berpikiran positif di samping menguatkan iman, juga menguatkan imun atau daya tahan tubuh kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bersihkan ucapan kita. Artinya, jangan sampai ucapan kita, ucapan-ucapan yang mengandung hal-hal yang menyakiti hati orang. Pernah suatu ketika ada seorang wanita, seorang fulanah. Dia mempunyai pembantu. Kemudian pembantunya dicaci maki. Padahal dia tengah berpuasa. Akhirnya karena tahu waktu itu dilaporkan pada Rasulullah, maka Nabi sampaikan pada wanita itu, pada fulanah itu, agar dia makan dan minum saja. Akhirnya disampaikan bahwa wanita ini tengah berpuasa ya Rasulullah. Karena puasanya tidak berarti apa-apa. Karena dia mengotori lidahnya dan ucapan-ucapan keburukan. Ini harus kita perhatikan. Kemudian yang keempat, bersihkan perut kita. Artinya bersihkan perut bahwa apa yang kita konsumsi hendaknya kita pertanyakan. Setiap kita makan, maka kita bertanya kepada makan itu, apakah makan ini dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Apabila apa yang kita konsumsi dari sumber yang halal, maka itu berarti kita sudah membersihkan perut kita. Bahkan ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, berikan aku supaya aku berdoa dikabulkan oleh Allah ya Rasul. Apa jawaban Nabi? Makanlah makanan yang halal. Ternyata makanan yang halal itu erat hubungannya dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bersihkan pendengaran kita. Ya sudah tentu kita selama bergaul dengan berinteraksi dengan teman-teman, dengan masyarakat, ada kata-kata yang tidak layak untuk kita dengarkan. Karena kalau kata-kata itu yang tidak layak kita dengarkan, itu yang kadang-kadang bisa menimbulkan satu emosi, munculnya respon emosi yang negatif. Ketika ada kata-kata yang tidak baik, jangan kita dengarkan. Jangan masukkan dalam hati. Karena kata-kata itu adalah merupakan cermin dari perilaku seseorang. Kalau orang kata-katanya baik, berarti dia perilakunya baik. Tetapi kalau kata-katanya orang buruk, berarti dia perilakunya buruk. Mari kita hati-hati mendengarkan sesuatu. Jadi telinga ini, mengapa Allah menciptakan mulut satu, tetapi telinga dua? Itu artinya supaya manusia lebih banyak mendengarkan daripada banyak berkata-kata. Andaikan berkata-kata, kita hanya cuma satu, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, berkata-katalah yang baik
atau diam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat pada kita. Kalau ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah, kalau ada salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.